Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis kuantitatif dapat menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, jumlah sampel besar, serta berlandaskan pada ketentuan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal, sampel kecil, dan tidak harus berdistribusi normal. Pada bab berikut hanya akan diberikan sebagian contoh penggunaan statistik parametris untuk pengujian hipotesis asosiatif, korelasi, korelasi ganda, korelasi parsial, komparatif, tes, dan analisis varian. 1. Judul penelitian: pengaruh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di Kabupaten Pringgodani. Yang kedua, variabel penelitian. Pada penelitian itu, variabel penelitiannya adalah gaya kepemimpinan X1 dan situasi kepemimpinan X2 sebagai variabel independen dan iklim kerja organisasi Y sebagai variabel dependen. Yang ketiga, paradigma penelitian. X1 kepemimpinan, X2 situasi kepemimpinan, X3 iklim kerja organisasi. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang menduduki jabatan eselon 4 sampai dengan 2 dengan jumlah 50 orang berdasarkan tingkat kesalahan 5%, maka ukuran sampel ditentukan 44 orang terdiri atas 30 orang pria dan 14 orang wanita. Sedangkan pembagian anggota sampel menurut eselon adalah sebagai berikut. A. Eselon 2 diambil sebanyak 10 orang dengan 6 orang pria dan 4 orang wanita. B. Eselon 2 diambil sebanyak 14 orang dengan 10 pria dan 4 orang wanita. C. Eselon 4 diambil sebanyak 20 orang dengan 14 orang pria dan 6 orang wanita. 5. Rumusan masalah. A. Rumusan masalah deskriptif. 1. Seberapa baik gaya kepemimpinan para eselon di Kabupaten Pringgodani? 2. Seberapa baik situasi kepemimpinan di Kabupaten Pringgodani? Ketiga, seberapa baik iklim kerja organisasinya? B. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan. 1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi? Yang kedua, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi? Yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan? Yang keempat, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi? C. Rumusan masalah komparatif. 1. Adakah perbedaan gaya kepemimpinan secara signifikan antara eselon 1, eselon 2, dan eselon 4? Yang kedua, adakah perbedaan antara situasi kepemimpinan secara signifikan antara eselon 1, 2, dan 4? Yang ketiga, adakah perbedaan antara iklim kerja organisasi secara signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh eselon 2, 3, dan eselon 4? Yang keempat,
adakah perbedaan gaya kepemimpinan yang signifikan antara pimpinan eselon pria dan eselon wanita. Yang kelima, adakah perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh pria dan wanita. Yang keenam, adakah perbedaan iklim kerja organisasi yang signifikan antara organisasi yang dipimpin pria dan yang dipimpin oleh wanita. 6. Hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas. A. Hipotesis deskriptif atau biasa dirumuskan dan bisa tidak. Yang pertama, gaya kepemimpinan para eselon di Kabupaten Pringgodani sama dengan 75H dari yang diharapkan. Yang kedua, rata-rata situasi kepemimpinan paling rendah 40% dari yang diharapkan. Yang ketiga, iklim kerja organisasi di Kabupaten Pringgodani paling tinggi 60% dari yang diharapkan. B. Hipotesis asosiatif atau hubungan. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. Yang keempat, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi. C. Hipotesis komparatif. Yang pertama, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan yang signifikan antara pimpinan eselon 1, 2, dan eselon 4. Yang kedua, terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh eselon 2, 3, dan 4. Yang ketiga, terdapat iklim kerja organisasi yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh eselon 2, 1, dan 4. Terdapat perbedaan gaya kepemimpinan yang signifikan antara pemimpin pria dan wanita. Yang kelima, terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh pria dan wanita. Yang keenam, terdapat perbedaan iklim kerja yang signifikan antara organisasi yang dipimpin pria dan dipimpin oleh wanita. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, situasi kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, dan iklim organisasi dengan 7 indikator dan 14 butir pertanyaan atau pernyataan. Yang ke-8, tabulasi data hasil penelitian. Berdasarkan data yang terkumpul dari 44 responden yang ditetapkan sebagai sampel, data variabel gaya kepemimpinan dapat ditabulasikan. 9. Uji normalitas data. Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan kertas peluang dan C kuadrat. Pada kesempatan ini digunakan C kuadrat untuk menguji normalitas data. Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan C kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja organisasi. Yang kedua, menentukan jumlah kelas interval. Dalam hal ini, jumlah kelas intervalnya sama dengan 6 karena luas kurva normal dibagi menjadi 6 yang masing-masing luasnya adalah sama dengan 2,7%, 13,34%,
33,96%, 13,34%, dan 2,7%. 10. Teknik statistika untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Teknik analisis statistik apa yang digunakan dalam suatu penelitian? Yang digunakan haruslah teknik yang paling tepat. Masing-masing teknik statistik mempunyai peruntukan masing-masing. Oleh karena itu, dalam memilih teknik statistik harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya 1. Jenis data penelitian, apakah yang hanya peneliti deskriptif atau penelitian yang mengambil suatu kesimpulan atau inferensial. Jenis-jenis data penelitian, data statistika dapat digolongkan menjadi dua macam. A. Data nominal adalah data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengkategorian. B. Data kontinum, data yang didapat dari pengukuran. Data ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kedua, jenis hipotesis yang kita ajukan dalam hal ini penelitian yang berhipotesis deskriptif. Teknik analisisnya berbeda dengan penelitian yang berhipotesis komparatif atau asosiatif. Yang ketiga, skala data dalam penelitian. Penelitian yang mempunyai skala data nominal, teknik yang digunakan berbeda dengan penelitian yang berskala data ordinal dan rasio. Yang keempat, normalitas data. Jika data penelitian kita berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan teknik analisis parametrik. Namun, jika tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan adalah non-parametrik. Macam-macam rumusan masalah atau hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai satu variabel secara mandiri antara data sampel dan data populasi. Jadi bukan dugaan nilai komparasi atau asosiasi. Namun, dalam penelitian sosial, hipotesis ini jarang dirumuskan. Bila hipotesis deskriptif tidak dirumuskan, maka analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga tidak menguji hipotesis, analisis dilakukan dengan cara perhitungan, sehingga setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Data hasil analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabulasi silang, tabel distribusi frekuensi, grafik batang, garis, dan pie chart. Contoh, terdapat 3 rumusan masalah deskriptif, yaitu A. Seberapa baik gaya kepemimpinan para eselon di Kabupaten Pringgodani. B. Seberapa baik situasi kepemimpinan di Kabupaten Pringgodani. C. Seberapa baik iklim kerja organisasinya. Untuk variabel penelitian yang lain, kualitas nilai setiap indikator dapat dianalisis seperti perhitungan di atas. 1. Hipotesis deskriptif. Uji hipotesis deskriptif nomor 1, 2, dan 3 adalah digunakan t-test atau sampel karena data interval atau rasio. Pengujian hipotesis deskriptif. A. Gaya kepemimpinan di Kabupaten Pringgodani paling tinggi 75%. Skor ideal 4 kali 18 sama dengan 4 kali 18 dikali 44 sama dengan 3168. Rata-rata 3168 dibagi 44 sama dengan 72. B. Situasi kepemimpinan paling rendah 40%. Skor ideal sama dengan 4 dikali 18 dikali 44 sama dengan 3168. Rata-ratanya adalah 72. Kemudian C. Iklim kerja organisasi sama dengan 60%. Skor ideal sama dengan 4 dikali 14 dikali 44 sama dengan 2464. Jadi rata-ratanya yaitu 56.
2. Hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan teknik korelasi. Dalam contoh analisis data akan digunakan korelasi person produk. Momen ada 5 hipotesis asosiatif, 3 korelasi sederhana, 1 korelasi ganda, 1 korelasi parsial. Hipotesisnya sebagai berikut. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi. 5. Bila variabel situasi kepemimpinan dikendalikan atau dibuat tetap, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. 3. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif 1, 2, dan 3 dapat diuji dengan t-test 2 sampel, dan hipotesis nomor 4, 5, 6 diuji dengan analisis varian satu jalan one way ANOVA. Tabel di atas digunakan untuk menentukan hubungan antara koefisien dengan tingkat hubungan. Interval koefisien yang rendah menandakan tingkat hubungan yang sangat rendah, dan tingkat hubungan sejalan dengan interval koefisien yang semakin besar, maka semakin kuat juga tingkat hubungannya. Selain itu, menentukan hubungan dengan KO yang lebih besar maka perlu diuji signifikasinya. Uji signifikasi korelasi produk momen secara praktis yang tidak perlu dihitung dengan ketentuannya. Bila R hitung lebih kecil dari tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Tetapi sebaliknya, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka RH lebih besar R tabel, maka H diterima. 1. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 1. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan X1 dan iklim kerja organisasi Y. Yang kedua, pengujian hipotesis asosiatif nomor 2. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Ketiga, pengujian hipotesis asosiatif nomor 3. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Dengan cara yang sama, didapatkan R hitung sebesar 0,30 R tabel untuk sama dengan 44 dan kesalahan 5%, maka R tabel sama dengan 0,297. Ketentuan bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Tetapi sebaliknya, jika dihitung lebih besar dari R tabel, maka HA diterima, dan dapat disimpulkan korelasi sebesar 0,30 itu signifikan, dan hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dapat diterima dan dapat diberlakukan pada populasi pada sampel itu. Yang keempat, pengujian hipotesis asosiatif nomor 4. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi SMA Widyaloka. Jadi, terdapat korelasi positif antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja sebesar 0,566. Hubungan ini secara kualitatif dapat dinyatakan sedang dan besarnya lebih dari korelasi individual antara X dengan Y maupun X2 dengan Y. Korelasi sebesar 0,566 itu baru berlaku untuk sampel yang diteliti.
apakah koefisien korelasi itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Pada korelasi ganda dapat dilanjutkan dengan regresi ganda. Misalnya, kalau ada pertanyaan bila kualitas gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama ditingkatkan sampai nilai yang optimal, bagaimanakah kualitas iklim organisasinya? Kualitas gaya kepemimpinan yang optimal sesuai dengan skor ideal instrumen 4 dikali 18 sama dengan 72. 4 skor tertinggi sama dengan 18 jumlah butir soal instrumen. Selanjutnya, untuk situasi kepemimpinan, misalnya ditingkatkan juga sampai 72 orang untuk memprediksi kualitas iklim organisasi, maka digunakan analisis regresi ganda 2 dengan persamaan atau perhitungan regresi diberikan secara khusus pada buku statistik untuk penelitian. Yang kelima, pengujian hipotesis asosiatif nomor 5. Hipotesisnya berbunyi, bila variabel kepemimpinan dikendalikan atau dibuat tetap, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara daya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja organisasi SMA Pidialoka. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk analisis atau pengujian hipotesis apabila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau hubungan variabel independen dengan dependen, di mana salah satu variabel independennya dikendalikan atau dibuat tetap. Untuk contoh, misalnya peneliti ingin mengetahui berapa besar hubungan antara kualitas gaya kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Bila dalam situasi kepemimpinan yang sama, jadi dalam hal ini variabel situasi kepemimpinan dikendalikan. Perhitungan korelasi parsial dapat dilakukan dengan rumus di mana X sebagai variabel kontrol. Uji hipotesis komparatif. Terdapat 6 rumusan hipotesis komparatif, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita. Yang kedua, terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita. Yang ketiga, terdapat perbedaan iklim organisasi SMA yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita. Yang keempat, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. Yang kelima, terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan berdasarkan persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. Yang keenam, terdapat perbedaan iklim organisasi SMA yang signifikan berdasarkan persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. Hipotesis nomor 1, 2, dan 3 diuji dengan menggunakan t-test, dan hipotesis nomor 4, 5, dan 6 diuji dengan analisis varian satu jalan atau one way ANOVA. Berikut ini hanya akan diberikan contoh pengujian hipotesis nomor 1 dengan t-test dan hipotesis nomor 4 dengan analisis varian. Yang pertama, pengujian hipotesis komparatif 2 sampel. Hipotesisnya berbunyi, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita, atau pengujian dengan t-test. Yang kedua, pengujian hipotesis komparatif 3 sampel secara bersama-sama. Hipotesisnya berbunyi, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3, atau pengujian dengan analisis varian satu jalan atau one way ANOVA. Sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.